itu sebenarnya perasaan cemas, sedang mengalihkan kecemasan. Cuman tadi ditanya, itu kamu kan, itu kamu atau bukan, dia langsung itu melepaskan kecemasan. Itu seperti kayak gini loh, garuk, gemes. kecemasan, gemes, sekaligus rasa bersalah gitu. Apa aja sih? Iya. Terkait video yang diduga mirip Gisel sendiri dari sisi telematika, dari sisi ekspresi. Bunda, seperti apa sih ngeliat hal ini dulu nih, video ini ketika pertama kali? Benarkah? Ya, ini Bunda analisis dulu ya dari videonya dulu, konten video yang mirip Gisel. Video ini jelas dibuat dengan maksud intent untuk menunjukkan kepada seseorang, pasti seseorang yang nonton ya pemirsa ya, bukan sesuatu, untuk menunjukkan bahwa lihat nih aku ini lihat nih body aku bagus loh, servis aku oke loh, diranjang oke loh gitu. Masa kamu nggak suka ya? Dan ingin menunjukkan juga power dominasi gitu ya, karena perempuannya di atas dan itu sangat powerful ya. Dan ini diniati dengan serius untuk bikin ya pemirsa. Kenapa? Karena coba dicek ya, ketika video awalnya itu kan si perempuan menunjukkan dia dalam kondisi horny terangsang. Terlihat dari bibirnya ya, dia sampai gigit bibirnya untuk menahan gitu loh, menahan itu rangsangan birahinya. Tapi anehnya masih sempet nyetel on kamera videonya, kemudian dengan hotnya bermain. Tapi anehnya nih pemirsa, nggak ada intimasi di video itu ya. Kenapa? Kalau ada intimasi seharusnya ada fokus kepada subjek yang sedang dihadapi, kepada pasangannya. Ini nggak ada sama sekali. Justru si pemainnya lebih fokus kepada kamera yang merekam dia, seolah-olah ingin mengajak penontonnya untuk ikutan horny. Ini kan jadi membingungkan. Ini sebenarnya lagi bikin video porno atau ngerekam adegan hubungan seksual sih, gitu kan? Nah, jadi sebenarnya apa ya motifnya pembuatan video ini? Pastinya video ini dibuat untuk mencapai tujuan sesuatu kepada seseorang untuk mengirim pesan tertentu. Gitu ya. Apakah pesan itu bisa dibilang balas dendam, Bun, atau terlihat seperti itu? Yang jelas, video ini untuk menunjukkan bahwa saya adalah perempuan yang tidak mudah untuk direndahkan, dikalahkan. Saya punya power loh. Dan saya bisa melakukan ini karena kamu, untuk kamu. Ya, video sama foto Gisel. Mirip. Ada gurat kemiripan nggak? Ya kalau dibilang mirip banget ya sama Gisel. Nah cuman kan itu tadi kita harus teliti lagi lebih dalam, apakah kemiripan ini terjadi karena ada video editing ya, karena kan sekarang teknologi makin bagus. Kemudian yang kedua juga, apakah ini dibuat oleh pemeran pengganti yang kebetulan pemeran penggantinya itu bagus banget gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin tahu ini Gisel atau bukan ya, kita harus menunggu nanti bagaimana klarifikasi Gisel. Nanti dari situ apa yang Gisel katakan kita bisa lihat dari ekspresinya tadi. Bagaimana, apakah raut muka ekspresi Gisel, dari situ baru kita bisa mengambil kesimpulan kemana arah video ini gitu, apakah benar atau tidak. Oke, Bunda kan sudah melihat ekspresi gimana, Bun? Dari klarifikasi yang Gisel lakukan, kalau dari sisi mikro ekspresi Bunda gitu ya, apa guratan wajah, ketakutan kah, bingung kah, gundah kah? Ya, kalau yang Bunda lihat dari ekspresinya Mbak Gisel, ini ekspresinya campur aduk ya pemirsa ya. Ada ekspresi di situ marah, sedih, terus seperti kayaknya menunjukkan ya maaf ya, kayak seperti ada puas juga, terus berganti juga dengan rasa menjadi korban gitu, perasaan bersalah juga. Jadi nano ekspresinya itu Mbak Gisel gitu ya. Nah, terus pemirsa juga bisa ngelihat yang paling mudah dilihat ketika pertama kali videonya itu ketika Mbak Gisel memberi pernyataan ya, yang direkam oleh teman media yang mewawancarai Gisel tadi. Yang mewawancarai Gisel, bisa terlihat Gisel itu sempat menarik telinganya ini ya, narik gini ya.
hampir sepanjang wawancara itu ditarik-tarik, mengapa itu adalah respon di bawah sadar untuk menunjukkan perasaan nggak nyaman mendengar berita-berita tersebut. Iyalah memang nggak nyaman ya pemirsa. Terus kemudian itu juga menunjukkan dua respon bahwa Gisel sebenarnya sedang mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Lagi bingung dia, apa harus dilakukan. Ya, kemudian ada respon juga ketika ditanyakan apakah itu dia. Ya, yang unik adalah responnya bibirnya itu menjadi fish lip. Ya, itu respon bibir ikan yang seolah Gisel tuh tidak ingin bicara, langsung ngunci kayak ikan, benar nggak mau ngomong gitu ya. Tapi juga ada respon bibirnya sempet, bukan bibir, lidahnya malah tergigit. Jadi kenapa kok harus menggigit bibir, menggigit lidah ya? Gigit lidah seperti harus ditahan, jangan ngomong gitu ya. Plus tidak mau bicara juga. Nah, ini menurut Bunda agak membingungkan, sebab kalau memang ini bukan Mbak Gisel ya, seharusnya ketika seseorang merasa dia tidak bersalah, harusnya dia membuat klarifikasi, enggak, itu bukan saya. Kenapa? Kan sebenarnya dirugikan Mbak Gisel, ya kan? Dan ini justru kesempatan untuk mengklarifikasi, bahkan marah kepada orang yang mengaku atau membuat seolah-olah itu Gisel, kan itu fitnah jadinya, ya kan? Jadi sebaiknya Mbak Gisel memang segera mengklarifikasi. Tapi ini kan tidak, Mbak Gisel memberi jawaban mengambang. Dia juga memberitahu bahwa ya yang tahu kan hanya saya, ya saya menjalani kehidupan saya. Loh, tapi di sisi lain ketika ditanyakan tentang statementnya yang lain ya, Mbak Gisel sempat mengatakan bahwa itu nggak mungkin lah. Saya kan selama di Sumba ini kan sama anak saya Gempi gitu. Tapi ketika itu cerita Gempi matanya berkaca-kaca. Ya, nah ada apa? Kenapa kok Mbak Gisel seolah bingung, tidak ingin mengklarifikasi, tapi di sisi lain juga memikirkan masa depan dari Gempi itu sendiri. Ada kekhawatiran di situ, ada rasa bersalah di situ. Ya, ada apa Mbak Gisel? Ini beneran Mbak Gisel gitu. Dari 6 menit itu juga memang ada, Bunda nggak sih ada gurat sebuah penyesalan yang dalam? Kalau ditanyakan penyesalan gitu, kalau Bunda lihat, ya sudahlah, acuh, justru adanya keacuhan, respon keacuhan. Penyesalan itu hanya muncul ketika dia menceritakan tentang Gempi, kekhawatirannya akan masa depan Gempi. Itu aja yang Bunda lihat. Seberapa dalam sih Bu hal ini akan membekas pada anak ketika tahu orang tuanya berbuat seperti ini jangka panjangnya? Dan dampaknya seperti apa sih Bu? Ya, jadi kalau menurut Bunda ya tergantung dari seberapa besar expose itu pada anak di usia dini ya. Semakin dini kan dampaknya makin besar ya. Karena itu kan video-video yang sifatnya sifatnya bukan layak ditonton oleh anak kecil. Ya, tentu ketika melihat tayangan yang tidak pantas di usianya semakin dini tentu ada efeknya kan. Apalagi jika dia langsung mengenali itu adalah ibunya karena tokohnya misalnya mirip dengan ibunya. Jadi dia beranggap oh itu pasti mami gitu. Itu pasti dampaknya itu ya tadi ya anak jadi tidak macam-macam ya ke anaknya. Anak bisa jadi menutup diri, malu itu ibunya, apalagi jadi bahan gunjingan gitu. Itu makanya Bunda bilang kalau bisa sih Mbak Gisel kan mengklarifikasi secepatnya. Kalau memang itu bukan dia, ya sebaiknya ya memang harus menuntut pihak-pihak yang menurut Mbak Gisel itu memanfaatkan itu kan sehingga merugikan dia. Tapi kalau memang itu benar adalah Mbak Gisel, sebaiknya kan meminta secara resmi pihak kepolisian untuk mencegah itu jangan sampai tersebar luas. Karena Bunda juga nggak setuju dengan video-video itu tersebar. Bunda juga justru marah kalau memang video ini memang video pribadi, kebetulan bocor, kemudian orang tertentu bermaksud menyebarkannya, ini kan jelek banget. Jangan dampaknya jelek banget lah ke anak-anak, ke generasi muda gitu ya. Nggak setuju Bunda ini disebar-sebarkan gitu, apalagi tujuannya untuk menekan ya. Atau bisa juga Mbak Gisel ada pihak yang menekan sehingga Mbak Gisel itu kok ada kekhawatiran juga di situ gitu ya, sehingga masih menimbang-nimbang untuk langkah selanjutnya seperti itu. Kegalauan itu lebih itu Bunda lihat sih daripada tadi ya kayak rasa sesal gitu enggak. Oke, sorry terakhir Bun, saya lupa. Kenapa dia menahan? Karena memang dia akan, mungkin gak sih dia akan takut kehilangan Gempi? Karena mungkin otomatis akan dia
hak asuh atau seperti apa? Hak asuh itu akan jatuh kepada Apa hak asuh bisa dialihkan kalau sudah jatuh ke dia secara Kalau- pengadilan? kalau Ada kasus ibu case seperti itu kan boleh tertentu. bisa. Oke gini, apakah itu video itu? Oke ini bukan record ya, Oke. Gempi. gitu ya? Belum. Langsung bilang begitu aja bahwa ada kehilangan. Gini, Dia seperti lebih takut. aku yang nanya ya. Hmm. Oke. Bun, ketakutan yang Bunda lihat ini apakah memang karena lebih Emang gue bilang takut dia. gini? Dia ada Perubahan itu Berkaca-kaca kan pas sebelum berkaca. ngomongin soal Gempi. ada Berarti ini kekhawatiran kan? Hmm. Kekhawatiran itu apa memang karena takut kehilangan Gempi ketika masalah ini terkuak? ya bisa jadi sih kalau Bunda lihat kayaknya dia kan seperti ada rasa bersalah sekali, ada kekhawatiran ya ketika bicara tentang Gempi sampai matanya itu berkaca-kaca. Apakah Gisel khawatir kasus ini jadi berdampak kepada pengasuhannya Gisel ya? Berdampak pada pengasuhan dari Gempi kan? Bisa saja itu mempengaruhi proses itu. Makanya kalau dilihat apakah ada penyesalan terkait video tersebut ya, Bunda nggak melihat ada respon sesal di situ, tapi pikirannya seperti terfokus untuk ke hal yang lain dan pikirannya jadi campur aduk. Makanya ngomongnya itu kalau dilihat nggak fokus, suka lompat, suka lari gitu ya. Jadi ini benar-benar kondisi yang serba salah buat Gisel ya. Jadi ya moga Mbak Gisel mendapatkan yang terbaik ya, solusi yang terbaik. Kalau memang itu bukan Mbak Gisel, sebaiknya ya segera diklarifikasi karena itu merusak nama baik Mbak Gisel. Ya kalau memang itu ternyata benar itu Mbak Gisel, ya orang itu kan tidak sempurna. Ya selalu ada kekurangan dalam diri setiap orang ya. Yang penting gimana kita fokus untuk memperbaiki diri ke depan. Apalagi kalau video ini adalah video masa lalu ya seharusnya kan video ini kan tidak perlu ini menjadi ganjalan untuk ke masa depan ya, apalagi kalau Mbak Gisel sekarang sudah berubah. Nah seperti itu. Jadi siapapun itu menurut Bunda, kalau memang menurut Mbak Gisel itu apapun pilihannya, menurut Bunda tidak ada yang gading yang sempurna ya Mbak Gisel ya. Kalau itu memang Mbak Gisel ya sudah Mbak Gisel ya lihat sisi positifnya, sisi baiknya ya. Tapi kalau memang ini bukan Mbak Gisel, sebaiknya Mbak Gisel segera mengklarifikasi. Karena kalau ini semakin ditunda, khawatirnya nanti ini akan menggelinding menjadi bola salju yang akan justru makin merugikan dari Mbak Gisel. Ya. Oh.